Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang saya muliakan, alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh berjemaah. Kemudian kita terus melanjutkan amal-amal soleh dalam bentuk ceramah. Nah, sekarang kita mintakan yaitu ceramah dari Bapak Ustadz Iqbal Hussein dari Kepala SMP. Ya, kepada beliau kita persilakan. Sebelumnya kita buka pengajian ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para tuan guru saya, kemudian seluruh yang berhadir pada hari ini, termasuk anak-anak kita yang luar biasa semangatnya pada hari ini. Bapak dan Ibu, tadi ceramah Ustaz Masrul udah semua disapu mungkin. Ya, saya udah bilang tadi, jangan lama-lama, saya bilang. Banyak dia ulang, habis semua. Bahkan di dinding pun dia udah bilang. Dinding. Jadi kalau begitu saya pikir apa yang bisa saya tangkap dari dinding, saya ambil di bawahnya. Oh, bohong. Ada di bawah. Ya. Karena biar sama gitu ya. Walaupun dia di atas, saya di bawah. Saya bilang di bawah. Saya singkatkan di 10 menit saja. Karena habis ini nanti Ustaz Nahar katanya ada jogging di dalam apa itu? Hujan ya. Jadi pagi Biar cepat ngopi, Bapak dan Ibu, itu di dalam tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, tapi saya lupa nama judul kitabnya itu. Beliau bercerita itu. Dia punya kawan, lalu sedang duduk di rumput itulah, di rumput atau di mana. Lantas dia lihat situ ada belalang mati. Jadi ada semut datang ditarik belalang itu, tapi tidak sanggup karena belalang lebih besar daripada semut. Lalu semut itu panggil kawannya, panggil dia manggil kawan. Panggil kawannya itu, datang kawannya. Ketika datang rombongan, laki-laki tadi diambilnya belalang tadi, diangkatnya. Datang semut itu keliling, cari, nggak ada. Nah ketika pergi lagi rombongan tadi, taruh lagi. Yang semut satu tadi masih situ. Ya, ada. Datang lagi dia bilang, masih ada. 3 kali berulang-ulang. Ketika datang rombongan, tarik. Pergi, taruh. Datang, tarik. Lantas apa yang terjadi? Yang keempat itu tadi, kata Indonesia, karena sudah ditarik tadi, nggak ada benda tadi, semut tadi mengelilingi semut yang satu tadi. Sehingga semut yang satu tadi dikeroyok sama semut yang banyak, mati. Karena noko. Saya tidak noko. Ya. Karena dianggap bahwa kawan tadi itu berbohong. Padahal tidak berbohong, ya kan? Dianggap berbohong. Dari kisah ini saya bisa mengatakan bahwa jangankan manusia, semut saja tidak suka dibohongi. Makanya ibu jangan sekali bohong sama suami. Jangan lebih ibu aja. Bapak pun jangan berbohong kepada istri. Jangankan istri dan ke suami, semut saya tidak mau dibohongi. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Jarad. Abdullah bin Jarad bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, apa mungkin orang mukmin, orang beriman itu melakukan perbuatan keji, zina misalnya? Kata Rasul, mungkin saja. Kata Rasul, kalau begitu apa mungkin orang mukmin, orang muslim itu, orang beriman itu beriman kepada Allah, dia itu mengambil milik orang lain, mengambil. Apa nama mencuri, maling, mengambil. Kata Rasul, mungkin saja. Lalu kalau begitu Rasul, kata Abdullah bin Jarad, apa mungkin orang beriman itu berdusta? Tidak, kata Rasul. Ketika ditanya berdusta, tidak, kata Rasulullah. Orang mukmin itu tidak berdusta. Lalu Rasulullah itu membacakan ayat itu, kalau saya tidak silap, saya
sudah tua-tua ini lupa Pak. Surah An-Nahl itu, An-Nahl 105. Terus salah betul kan ya? Innama yaftadil kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaikal humul kadhibun. Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan itu, kedustaan itu adalah mereka-mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran, kepada ayat Allah. Dan sesungguhnya mereka itulah pendusta itu. Lebih kurang begitu ya saya. Artinya ya. Karena kita kalau jarang di pesantren agak susah. Jadi Bapak dan Ibu, dari ayat ini dipahami bahwa dusta itu bukan persoalan sepele, bukan sesuatu yang kecil, remeh. Itu sebabnya apa kata Rasulullah itu, wahai sahabat, hindarilah kalian daripada dusta, karena dusta itu akan mengantarkan kepada keburukan. Al-fujur itu atuk nenek moyang engkau yang kejahatan. Al-fujur itu. Dan al-fujur itu bisa mengantar kepada neraka, kata Rasulullah. Itu bahaya. Nah, saya ingin berbicara tentang konteks kita Muhammadiyah hari ini. Ini yang hadir pada ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kita ini semua. Semua kita ini. Karena kita yang sendiri ada pimpinan, ada majelis, ada lembaga. Semua kita ini. Orang-orang pilihan ini. Apapun jabatan kita, pangkat kita sekolah kita semua orang pilihan ini. Saya mengajak pada hari ini, yuk kita jujurlah dalam Muhammadiyah. Ya, timbulkan kejujuran dalam Muhammadiyah. Pak Iqbal, Bapak ini mengatakan bahwa kita ini banyak berbohong. Bisa jadi. Bukan, saya ketika disebut berbohong bukan masalah duit. Betapa banyak kita di dalam Muhammadiyah ini, di dalam berorganisasi ini, kita berbohong tentang waktu. Kenapa semalam Bapak nggak rapat? Aduh, Pak Iqbal. Sibuk kan ya? Padahal itu, siapa di antara kita yang tidak sibuk? Apalagi macam saya, pengurus di Belawan itu makin macam lagi. Mana kita sibuk? Mana ada waktu? Semua kita ini orang sibuk Pak. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita mengatakan bahwa aku sibuk, aku kesana, aku kemari, padahal dia bohong. Ada waktu dia. Sesibuk-sibuknya kita Pak, sesibuk-sibuknya kita, pasti ada waktu. Maka gunakanlah, saya katakan, gunakanlah sisa-sisa waktu itu untuk organisasi. Kalau Bapak tanya sama saya, Pak Iqbal, waktu Pak Iqbal luar biasa sibuk. Tapi kenapa menerima jabatan itu? Karena saya yakin bahwa masih ada waktu yang luang untuk menjalankan itu. Jadi saya berharap, apalagi di sini hadirnya Majlis Tabligh. Majlis Tabligh ini mukmin. Pak Ajib, mana Pak Ipan? Pak Ipan. Majlis Tabligh itu kan contoh itu. Maka kalau ada ceramah-ceramah itu ketua tabligh itu ceramah. Jarang tuh ketua Majlis Aswad apa? Lembaga Aswad apa? Jarang itu. Itu kalau ceramah pasti Majlis Tabligh itu. Jarang. Nah, ini. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita berharap mengedepankan kejujuran di dalam segala bidang, karena jujur itulah yang mendekatkan kita kepada keikhlasan. Bapak kalau udah jujur ikhlas itu Pak, tapi kalau nggak jujur jarang kita ikhlas. Terakhir ada satu kisah dari Abdullah bin Amr namanya. Dulu kata Abdullah bin Amr, waktu aku kecil, aku itu selalu sama ibuku, emakku. Dan pada suatu hari ada Rasulullah di situ. Dan pada saat itu aku sedang bermain-main, biasa, anak kecil kan sering bermain. Lalu ibuku panggil, Abdullah, masuk. Sama seperti kita, cucu kita main di panas, khawatir, suruh masuk. Ketika cucu kita, anak kita main di hujan, suruh masuk. Atau pinggir jalan suruh masuk. Masuk nak. Panas, kata cucu kita. Masuk, nanti kalau lewat bakso, mak belikan bakso. Nanti kalau es krim lewat, ayah belikan es krim. Sama, Abdullah bin Amr bilang begitu. Amakku suruh aku masuk. Lalu Rasul tanya, wahai bunda, kau tadi kan menyuruh Abdullah bin Amr masuk rumah, dan kau menjanjikan memberikan sesuatu. Memangnya kau mau ngasih apa? Kata Abdullah bin Amr. Kata Rasul,
aku akan memberikan kurma. Kata Mahdi tadi. Lalu kata Rasul, seandainya kau tidak memberikan apa yang kau janjikan tadi, maka sesungguhnya kau, kata Rasul, dicap oleh Allah sebagai pendusta. Nah, kasus seperti itu saja dianggap dusta loh, budak. Itu kasus sepele itu saja dianggap berdusta. Jadi oleh sebab itu saya mengatakan buanglah berbagai macam ribuan alasan itu, buang semua alasan-alasan yang tidak benar itu. Mari jujurlah kita dan kita perbaiki Muhammadiyah ke depan, khusus Muhammadiyah. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz kita ini ya. Maka ya kita ingin mengembangkan, mendiskusikan ya apa yang telah beliau sampaikan. Maka oleh sebab itu diantara ibu-ibu atau bapak ada yang bertanya. Satu sisi bohong itu memang tidak boleh, tapi di sisi lain memang itu bohong dibolehkan. Nah, tapi yang ibu tanya itu tadi itu tidak mengandung kebohongan, karena jenisnya canda. Canda ya. Tetapi bercanda pun Rasulullah melarang kalau itu jenisnya kebohongan. Ya, kata Rasulullah ini, janganlah kalian itu membuat orang lain tertawa. Maksudnya itu bercanda, tetapi dengan kebohongan. Wailul lahu, wailul lah. Itu ya, Ustaz ya. Celakalah dia, Jadi memang bercanda itu tak boleh. Tapi semalam itu dia jenisnya canda. Canda macam mana, Ustaz? Canda antara ibu sama anak. Seperti Pak Iqbal tadi ngomong. Tapi kenapa untuk kebohongan itu canggih sekarang melalui HP? Betul, telepon. Dari mana, Pak? Saya udah berjalan nih. Padahal dia masih di rumah. Di kamar dia. Nah, macam mana itu? Indir siapa? Saya tidak menyindir. Tapi kebanyakan begitu sekarang ini orang-orang ini begitu. Itu pertanyaannya. Hah? Pertanyaannya. Apakah itu termasuk bohong? Apakah itu termasuk bohong? Nah, sama seperti yang saya katakan tadi. Kenapa Pak Sawal nggak datang? Ada kejualan. Jadi begini dia. Jadi begini sebenarnya itulah salah satu tanda bahwa kita sudah menganggap remeh tentang bohong itu. Nah, jadi gini dia. Sekali kita berbohong, kita tidak akan bisa menutupi kebohongan itu kecuali 2 kali. 2 kali berbohong tidak bisa tutupi dan apa lagi. Jadi kalau ditanya, di mana posisi Pak Iban? Pancur Batu. Padahal udah di Skambing. Tahu-tahu 5 menit kemudian jumpanya di Herpet. Pak Iban, tadi Pak Iban bilang masih di Pancur Batu. Oh, udah sampai ke Herpet. Bukan begitu tadi. Macam-macam alasannya. Itu makanya jangan. Kenapa tadi Rasulullah melarang hanya dalam rangka untuk menyenangkan orang, dilarang berbohong? Karena fatal akibatnya kalau sudah kita tuh menganggap bohong kecil. Karena kalau sudah bohongan itu jadi bagian daripada kehidupan, maka gini dia, sejelek apapun sikap orang, sejelek apapun tabiat kebiasaan orang, tapi kalau masih ada kejujuran dalam hatinya, bisa diperbaiki. Tapi kalau walaupun dia sholat tengah malam, sholat malam, puasa Senin Kamis, haji berkali-kali, umrah berkali-kali, Al-Quran hafal, tapi kalau di dalam itu nggak ada kejujuran, sulit berbaiki. Karena kenapa? Kejujuran udah hilang. Jadi saya cenderung jangan hilangkan kejujuran itu. Nah, tapi kalau itu sudah hilang, apapun tidak akan bisa kita lakukan. Jadi supaya jujur itu jangan hilang, jangan bermain dengan yang kecil-kecil tadi. Kalau sudah dibiasakan, bukankah sesuatu yang sering kita lakukan itu karena sebuah kebiasaan? Sering berbohong, maka nanti kita berbohong. Apalagi kita di dalam. Coba bayangkan kalau seandainya, Haji, kenapa nggak datang? Dia bilanglah mengaji begini. Datang mukmin begitu juga. Datang Pak Epan begitu juga. Sibuk aku gitu. Tinggal satu orang saya. Apa yang bisa saya kerjakan? Kita sambung kepada Pak Irfan, silakan. Ini majlis tabligh nih, apa
anak nanya ya. Jadi pagi hari ini sangat bagus sekali tentang jangan ada bohong di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Begini Ustaz. Jadi bagaimana saya nggak menunjuk orang, seorang Ustaz ketika dia menyampaikan kebenaran tentang Allah bersumber pada kitabullah wa sunnah Rasulullah, tapi ada karakter bohong pada dirinya. Bagaimana sikap kita ketika dia menyampaikan? Apakah kita mematuhinya dan untuk mengikutinya dan sebagainya? Karena ketika saya pernah membaca, jangan ambil periwayatan hadis yang dia mau melakukan perbuatan bohong. Umpamanya ketika dia memberikan makan kepada ayam, umpamanya memberikan makan ayam, tapi ternyata tidak ada gitu, dia berbohong kepada binatang. Maka kata Rasulullah tidak boleh mengambil hadis dari seperti itu. Ada seorang yang mau belajar, lalu dia datang, dilihatnya di tangan itu ada empat makanan ya, mau dipanggil itu. Tapi nggak ada gitu dia. Pas dekat ditangkap gitu ya, dan itu dianggap nggak mau tadi dia belajar sama ulama itu, hanya gara-gara ulama tadi tidak memberikan makanan kepada hewan itu tadi, dan itu dianggap pokok itu. Tapi begini Pak Evan. Jadi bagaimana sikap kita terhadap? Ya baik, begini Pak Evan. Demikian aja. Kita sering makan ayam. Mohon maaf, bubur ayam itu mengeluarkan dua tuh. Iya. Ada telur dengan... ada ini terakhir Pak. Terakhir. Ada telur, ada kotoran. Iya. Kenapa Bapak makan telur? Karena Bapak tahu Bapak telur itu luar biasa. Iya. Gizinya. Kenapa? Kotoran telur makan. Nah, itu begini. Sederhana Pak Evan. Dari manapun keluarnya yang benar itu ambil. Walaupun misalnya anak kecil itu. Tapi walaupun yang keluar itu nggak bagus, walaupun dia itu sorban besar, saya nggak nanti dibilang salah pula nyindir orang. Ya, kalau nggak bagus diambil. Nah kita nggak begitu. Kita terkadang kebenaran itu lihat orang. Pak Iqbal ini kan jarang kali pakai peci ya. Nah gitu. Jadi bagi saya benar itu tetap benar, ya. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Cobalah kita merubah ya. Walaupun kita memang, mohon maaf ya, kalau memang kita itu udah tua, jangan kita. Kan saya muda ya, kan? Maksud gini ya, terkadang kita begini, begitu luar biasa gengsinya, kan? Karena kita ini saya nih, saya Ustaz, gitu kan? Lalu Ajib itu kan bawa anak kader saya. Ada sebenarnya yang dibilang itu benar itu, saya salah, tapi karena saya merasa gengsi, akhirnya nggak menerima gitu. Nah, jadi artinya sederhana Pak Evan. Yang kedua, jangan selalu berburuk sangka sama orang. Yang ketiga, jangan suka menilai orang. Biarlah Allah yang menilai. Tidak ada hak kita sama manusia untuk menilai. Tidak ada hak kita. Saya nggak mengulangi tadi kan. Yang nilai kawan itu punya konten, mau saya bilang gitu. Ya. Itu tadi beliau nggak bilang. Beliau itu. Kalau itu kan bukan mau susun kan, memang kenyataan dia punya kontainer kan. Itu kenapa Mbak Ipan? Sesuatu yang nyata. Ya, berhentilah untuk menilai orang lain, berhentilah untuk berburuk sangka ke orang lain. Saya bukan menilai orang. Iya, artinya begini dia. Artinya kadang-kadang kita selalu menganggap sesuatu itu dalam pandangan kita, tapi sebenarnya boleh nggak kita mengambil ilmu dari seseorang yang tadi? Lah kenapa tidak bisa diambil? Selagi itu yang benar. Sama saja boleh. Asalnya benar. Ya, makanya begini. Jangan samakan Rasulullah sama Ustaz. Rasulullah itu Rasul, loh saya. Makanya Bapak jangan contoh saya. Bapak jangan ikut saya, tapi ikut apa yang saya sampaikan. Kalau itu benar. Ya. Kan sekarang banyak orang, Ustaz itu bahaya kalau diikutin. Lain Rasul. Itu tahu itu. Kenapa? Itu Ustaz. Kenapa? Kawin lagi. Hanya gara-gara Ustaz kawin lagi, nanti suruh kawin lagi. Yang mana rencana? Ya, jadi Ustaz itu bukan contoh, ya, karena bukan Rasul dia. Kalau Rasul contoh,
Ustaz bukan contoh. Jadi jangan contoh Ustaz. Tapi apa yang disampaikan Ustaz itu terima. Rasul tadi mau tambah satu lagi. Bukan, maksudnya itu contoh. Jangan salah tafsir, itu contoh. Saya kira itu apa ya? Tadi pas boleh. Baik ya. Baik, terima kasih. Jadi barangkali kalau boleh disimpulkan bahwa pengajian kita pagi ini ya yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal itu berlaku jujurlah, kemudian jangan berbohong sebaliknya ya. Jadi sekitar itu ya. Kemudian jawaban-jawaban tadi banyak ya. Nah, termasuk undur maqala wa la tanzur ila man qala ya. Kemudian berbohong ini pun diusahakan jangan sampai berbohong ya, walaupun itu sifatnya ada sesuatu yang berbahaya. Contohnya Rasulullah SAW ini ya, pernah dilintasi oleh orang yang mencari dengan pedang ya, yaitu terhadap orang yang bersalah begitulah ya. Kemudian dia kejar, kemudian ada melewati Rasulullah ditanya begitu ya, apakah ada engkau melihat orang tadi lewat di sini ya? Nah itu kan rasanya terpaksa lah berbohong ya, supaya jangan ini nanti orang ini membunuh ya, orang yang dikejar itu dengan pedang terus. Jadi Rasulullah SAW dalam cerita itu ya, dia bergeser sedikit dari tempat berdirinya. Dia katakan waktu saya di sini tak ada saya lihat. Nah, jadi itu kan menghindarkan bohong tadi sedikit aja. Jadi Dia bergeser dengan jalan bergeser dulu sedikit. Iya. Baru jawab. Jadi baru jawabnya waktu saya di sini berdiri tak ada saya lihat. Berbohong dia apa tidak Rasulullah? Tidak. Tidak kan? Nah, tetapi seakan-akan nampak seperti berbohong gitu ya. Nah, tapi begitulah dia menghindarkan bohong itu. Tapi ya ada yang mau diselamatkannya ya. Nah, jadi penting yang mau diselamatkannya sehingga dia harus mengatakan begitu, dan untuk menghindarkan bohong itu begitu triknya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat besar bagi kita. Mari kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.